Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Istiqlal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini program Tadarus Ramadan. Tadarus Ramadan seperti biasa dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Tapi untuk kali ini kita akan bahas tentang versi bacaan Al-Quran. Dan utamanya pada malam ini kita sebenarnya hanya ingin memperkenalkan atau perkenalan terhadap satu versi bacaan Al-Quran yang selain yang sudah kita biasa kita baca pada umumnya, terutama untuk masyarakat muslimin di Indonesia, bahwa yang biasa kita pakai atau mushaf Quran atau Al-Quran yang biasa kita baca di Indonesia dan kebanyakan kaum muslimin di seluruh dunia ini, yang paling banyak adalah Quran riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim ini meriwayatkan seperti yang sudah biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, jadi maliki panjang. Tapi kalau satu versi yang ingin kita perkenalkan adalah versi Imam Warash yang diriwayatkan dari Imam Nafi'. Itu berbeda sedikit. Jadi versi Imam Warash ini yang biasa dipakai oleh umat Islam di daerah Maghribi, sekitar Maroko, Aljazair, Tunis dan sekitarnya, itu memakai bacaan Imam Warash. Makanya mereka kalau membaca Maliki menjadi Maliki, mimnya tidak panjang, tidak mat tabi'i. Jadi Maliki yaumiddin. Sebelum kita masuk ke versi bacaan itu, kita akan perkenalkan ada satu lagi. Kalau ini adalah versi bacaan, ada juga versi tulisan. Versi tulisan yang biasa kita pakai itu adalah, atau versi rasm, namanya rasm Osmani. Rasm Osmani sebagaimana banyak mushaf-mushaf kita temukan yang kita pakai ya seperti ini rasm Osmani ya. Rasm Osmani. Ini di alif lamnya, nah sini. Ini rasm Osmani yang banyak dipakai umat Islam seluruh dunia. Tetapi ada versi lain yang banyak dipakai oleh umat Islam di kalangan di kawasan Maghribi. Nah, ini kita biasa temukan seperti ini. Ini ada Quran semacam ini nih, di internet juga kita dapat temukan ya. Nah, ini halaman muka, tapi bukan sampul ya. Jadi seperti ini bacanya innahu laqur'anun karim. Tapi kalau kita perhatikan di sini qafnya itu berbentuk fa kalau menurut versi kita. Jadi kalau kita baca versi Rasm Osmani menjadi innahu lafur'anun karim. Tapi ini bukan Quran palsu. Ini adalah versi tulisan gaya Maghribi ya. Dan ini nanti akan kita temui di dalam-dalamnya juga begitu. Ini sampul. Nah, tulisannya adalah begini, antik. Tulisannya itu sangat unik dan agak sulit sedikit dibaca bagi yang belum terbiasa ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini malikinya, ini kalau versi Warash ini malikinya pendek. Bukan maliki tapi maliki. Cuma ini tulisan rasemnya, rasem magharibi ini tadi ihdinas siratal mustaqim, ya. Qafnya ini seperti fa, jadi titik satu di atas. Ini bacanya qaf. Jadi bukan salah tulis ini. Memang begini. Nanti giliran fa ada sendiri. Justru kalau fa itu mereka tulis titiknya di bawah. Itu ini roksem magharibi. Ini kita perkenalkan supaya kita tidak mudah menyalahkan kalau ketemu di internet maupun di mana-mana. Ini bukan Quran palsu, tetapi Quran versi magharibi. Gitu. Ini dari segi tulisan. Kalau kita lanjut dari segi bacaan, yaitu bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Warash, ya, Imam Nafi'. Itu ini. Nah, ini adalah Quran versi bacaan Imam Warash an Nafi', tetapi ditulis dengan rasem Utsmani. Nah, ini yang mudah bagi kita untuk belajar yang ini. Karena tulisannya jelas. Nah, ini Al-Qur'anul Karim birrasm al-Utsmani bi riwayah Warash li qiraati al-Imam Nafi' min tariqi Abi Ya'qub al-Azraq. Jadi seperti para pemirsa sudah ketahui bahwa Al-Quran itu kan diturunkan dengan 7 huruf, sab'ati ahruf, ya kan? Itu adalah versi-versi tulisan dan bacaan. Versi bacaannya itu kalau sekarang sudah bukan hanya qiraah sab'ah, tapi sudah arba'ata asyar, jadi 14 sudah. Ya. Ada qiraah sab'ah yang kita kenal, kemudian ada qiraah asyrah, sekarang ada qiraah arba'ata asyarah. Nah, saya ingin perkenalkan di sini yang versi Imam Warash supaya kita kenal. Tak kenal maka tak sayang, maka setelah kita kenal kita menjadi sayang, gitu ya. Ini versi Imam Warash ini. Saya coba bacakan contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau di Fatihah ini yang beda cuma di malikinya saja. Yang lain sama. Tapi kalau kita masuk nanti di surat Al-Baqarah, ya, surat selanjutnya, itu ada beberapa perbedaan nanti ciri-cirinya itu. Sini misalnya surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih sama ini. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti kita dapat perbedaan kalau versi Imam Hafiz an Asim itu alladzina yu'minuna, ada hamzah, yu'minuna. Tapi kalau versi Imam Warash alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minu. Jadi tidak ada hamzah.
Tapi di sini jadi mat, yu'minuna bil ghaibi. Nah. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Jadi wa yuqimunas shalah, as-shalah kalau versi Hafs an Asim itu wa yuqimunas shalah, lamnya ringan ya. Tapi kalau versi Warsh ini lamnya tebal. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Tadi beda lagi, yu'minuna ya. Jadi yu'minuna. Kemudian bima unzila ini mad jaiz munfasil ya. Biasa kalau dalam versi Mawarsh ini dibaca 6 harokat benar-benar. Jadi kalau kita membaca Quran versi Mawarsh itu harus sediakan nafas yang lebih panjang, karena banyak sekali nanti di situ yang panjang 6 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu diantara perbedaan-perbedaan ya. Ada lagi yang perbedaan ini di ayat 9 ya. Ayat 9 Al-Baqarah ini. Kalau di versi Hafs ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini versi Hafs an Asim. Tapi kalau versi Imam Warsh ini bima kanu yukadzibun. Jadi yakdzibun menjadi yukadzibun. Jadi kalau ada yang baca begini bukan salah kalau dia memang membaca versi Imam Warsh ya. Bukan Qur'annya salah, bukan juga yang membaca itu salah, tapi memang begitu aturannya ya. Jadi ini diantara ciri-cirinya ya, ciri-cirinya itu. Kemudian ada ciri-ciri yang lain, diantaranya adalah, nah ini nih ayat 18. Nah, perlu diketahui juga bahwa penempatan ayat-ayat ini berbeda, kadang-kadang berbeda dengan yang versi Imam Hafs an Asim, di mana jumlah ayat kadang berbeda. Kita temukan ada perbedaan karena berhentinya di sini, kadang-kadang di sini merupakan satu akhir ayat, di Imam Warsh belum, atau biasanya lebih banyak adalah Imam Warsh sudah menentukan di sini adalah ayat akhir kalimat, tapi di Imam Hafs an Asim ini belum. Itu kadang perbedaan seperti itu. Nah, ini di ayat ke-18. Nah, ini kalau ini ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau di Quran riwayat Hafs an Asim ayat 18 itu berakhir dengan ayat 18 adalah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tetapi kalau di versi Imam Warsh ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un itu adalah ayat ke-17. Sedangkan ayat 18-nya adalah au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun
wa barq. Nah, itu kalau diteruskan wa barqun yaj'aluna asabi'ahum adhanihim fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Nah, jadi bil kafirin dibaca agak miring sedikit. Bil kafirin ini ada, ini coba ini ada di zoom ya, ada titik besar di bawah. Nah, ini dicoba di zoom kafirin ini di ujung ini. Iya. Iya, sudah ya. Kafirin itu ada titik bawah besar. Itu tandanya membacanya bukan kafirin tapi ke agak miring gitu. Wallahu muhitum bil kafirin. Gitu. Nah, itu contohnya, berikutnya banyak itu. Di bawahnya juga yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa'a Allahu lazaba bisam'ihim wa absarihim. Nah, karena ada wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir kalau biasa kan biasa syai'in qadir, tapi kalau Imam Arash panjang syai'in qadir. Nah, itu diantara perbedaan-perbedaan itu aja. Jadi supaya kita masih banyak lagi sebenarnya kalau kita ini ke dalam-dalam ya, tapi nanti terlalu panjang ini ya. Kesempatannya nanti kita sambung di kesempatan lain. Semoga bermanfaat ya. Sedikit-sedikit kita perkenalan dengan bacaan-bacaan yang apa, ini adalah bacaan yang resmi, tapi mungkin untuk masyarakat umum belum banyak mengetahui, sehingga agak aneh. Supaya kita tidak aneh, maka kita harus berkenalan. Kata pepatah Arab, idza urifas sabab batalal ajab. Jadi jika kita mengetahui sebab-sebabnya, mengetahui ilmunya, maka kita tidak heran lagi gitu. Idza urifas sabab batala al-ajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.